Mari sebelum dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur bahwa kami boleh ada pada minggu ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Pada minggu ini, bicaralah kepada kami semua, sampaikan isi hatimu. Kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Light Home Family. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Saya percaya kita semua sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Nah, di bulan ini Tuhan memberikan sebuah pesan penting kepada kita, agar hidup kita berjalan dalam His purpose, dalam tujuan Tuhan. Dan kita selalu berharap dan berdoa agar tujuan Tuhan menjadi tujuan kita. Nah, dalam menjalani tujuan Tuhan, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Itu sebabnya pesan Tuhan di minggu ini adalah tidak bisa jalan sendiri. Sama-sama kita ulangi sekali lagi, 1, 2 ya. Tidak bisa jalan sendiri. Amin, saudara. Berjalan dalam tujuan Tuhan, kita nggak bisa sendirian, saudara. Dan saya percaya itu merupakan kehendak Tuhan atas kita semua. Ada sebuah film dan tokoh film yang terkenal, saudara mungkin tahu namanya Superman. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia punya tenaga superpower. Dia bisa mengeluarkan laser dari matanya, dan dia bisa terbang juga. Tapi ada satu kisah dalam sebuah filmnya, akhirnya Superman juga mati. Finally, he die. Nah, kemudian dalam kisah berikutnya, Superman ini bangkit. Dan akhirnya, saudara, berkumpul dengan teman-teman superhero lainnya di dalam Justice League. Itu sebabnya dalam film Justice League di 2017, ada sebuah moto dari kebersamaan ini, yaitu You can save the world alone. Kamu tidak bisa menyelamatkan dunia ini sendirian. Dan ternyata Superman bergabung dengan timnya, teman-temannya, karena dia tahu tidak bisa sendirian untuk menyelamatkan dunia. Nah, sungguh menginspirasi kita semua bahwa sebagai makhluk sosial yang diciptakan Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendirian. Apalagi kalau kita punya tujuan yang dari Tuhan, mimpi-mimpi yang dari Tuhan, kita nggak akan pernah bisa jalan sendirian. Kita memerlukan orang lain. Gampang cara kita mengetahui bahwa kita perlu orang lain. Saya percaya saudara adalah pribadi yang lahir ke dunia ini, dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan. Dari situ membuktikan bahwa kita memerlukan orang lain, yaitu ibu saudara di dalam kandungan. Tidak ada orang yang lahir ke dunia ini tanpa dikandung, tanpa melalui proses tersebut, atau bisa lahir sendiri gitu ya. Tidak ada, saudara. Sejak lahir kita perlu orang lain untuk menolong kita. Nah, kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia punya misi dari Bapa di surga untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Tapi luar biasa, Yesus kan berkuasa, Yesus kuat, Yesus berhikmat, namun Yesus tetap tidak bisa sendirian. Di mana Yesus memilih 12 murid untuk memenuhi tujuan dari Bapa di surga. Dalam Lukas 6 ayat 13-16 berkata begini, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Jadi Yesus panggil muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul-rasul. Jadi Yesus memilih 12 orang, saudara. Ayat 14 berkata, Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot,
Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, di sini Yesus memberikan sebuah contoh yang baik bagi kita semua untuk hidup di dunia ini, bahwa Yesus memilih 12 murid karena Yesus sadar ketika dia menggunakan tubuh sebagai manusia, dia terbatas untuk memenuhi tujuan Bapa di surga. Itu sebabnya dia bentuk murid-murid. Dan yang luar biasanya, murid-murid juga membentuk rasul-rasul. Dan banyak begitu orang diselamatkan dan dipulihkan Tuhan. Yesus memberikan contoh. Saya percaya Light Home Family sesuai dengan visi kita, kita jadi terang dengan hidup seperti Kristus. Yesus memberikan contoh yang baik untuk tidak berjalan sendirian. Hari ini kita akan belajar 4L. Apa dampaknya kalau kita tidak jalan sendirian? Artinya kita bersama-sama dengan orang lain di dalam tujuan Tuhan. Ada 4L. L yang pertama lebih ringan, yang kedua lebih cepat, yang ketiga lebih kuat, yang keempat lebih besar. Kita akan membahas bersama-sama. Dimulai dari L yang pertama, yaitu lebih ringan. Segala pekerjaan kita, mau dokter, pendeta, dan apapun juga, kalau kita lakukan dengan sendirian, pasti akan merasa lebih berat. Mau ibu rumah tangga, tapi kalau dia kerjain semua pekerjaan rumah dengan sendirian, apalagi di tengah pandemi seperti ini, waduh, pasti capek sekali. Dia nggak bisa sendirian, dia perlu anak-anaknya bantuin, suaminya, bahkan juga ada asisten rumah tangga. Kita nggak bisa sendirian, karena kalau sendiri kita akan merasa pekerjaan itu lebih berat. Tapi kalau kita lakukan dengan bersama-sama, maka pekerjaan akan menjadi lebih ringan, saudara. Lukas 10 ayat 1 kita baca sama-sama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid. Nah, tadi yang pertama ditunjuk 12, sekarang lebih besar lagi, 70 murid. Yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Yesus memilih 70 orang dan mereka dibentuk berdua-berdua untuk ke kota-kota, ke rumah-rumah, untuk melayani banyak jiwa, supaya mereka yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, mereka didoakan, dan mereka mulai percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, menurut laporan ketika mereka sudah melayani ke rumah-rumah, ada yang berkata, wah, kuasa Tuhan luar biasa banget, melihat bahwa roh-roh jahat dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Nah, saudara, coba bayangkan kalau Yesus melakukannya sendirian. Pasti pekerjaannya akan jadi lebih berat, karena harus ke kota-kota, ke rumah-rumah, ke satu pintu, ke pintu berikutnya. Itu pasti akan memberikan sebuah keletihan yang luar biasa, saudara. Tapi karena dia bentuk 70 murid, dan murid-murid itu ke kota-kota, ke rumah-rumah, sehingga banyak orang-orang diselamatkan. Karena lakukannya bersama-sama, jadi tidak melelahkan, jadi ringan, saudara. Misalkan ada mobil yang mengalami kecelakaan, dan mobil ini terlempar ke selokan atau yang kita kenal dengan got, ya. Nah, kemudian ada satu warga yang melihat mobil itu perlu pertolongan dan ada korban di dalamnya. Akhirnya warga tersebut mencoba mengangkat mobil tersebut dengan sendirian untuk keluar dari selokan. Ternyata dia nggak kuat, saudara. Akhirnya dia teriak, dia minta tolong kepada warga yang ada di sekitar. Dia bilang, tolong, bantu saya mengangkat mobil tersebut. Dan akhirnya semua orang, hampir 40 orang, datang ke lokasi tersebut dan membantu mengangkat mobil tersebut. Dengan hitungan ketiga, mereka berkata 1, 2, 3. Dan akhirnya mereka angkat. Dan yang luar biasa, karena bersama-sama mobil tersebut dapat diangkat dari selokan atau got, dan korbannya dapat diselamatkan karena bersama-sama. Mobil yang berat, karena diangkat bersama-sama, jadi ringan. Saudara, kalau saudara punya tujuan dari Tuhan, pekerjaan yang saudara sedang lakukan, kalau saudara lakukan sendiri, saudara
akan merasa lebih berat. Tapi kalau saudara lakukan bersama-sama, akan terasa ringan. Yesus aja nggak sendirian. Yuk kita juga jangan sendirian ya. Yang kedua, lebih cepat. Di dalam Alkitab ada kisah Nehemia, di mana Nehemia ketika menerima kabar dari rekannya, dari temannya bahwa tembok Yerusalem itu runtuh, dia menangis. Itu sebabnya mulai ada dorongan dan kerinduan yang kuat dan mendapatkan visi dari Tuhan bahwa Nehemia ingin membangun tembok Yerusalem berdiri kembali, saudara. Nah, akhirnya dia mulai mengumpulkan banyak warga untuk membantu membangun dan bahkan mendatangi raja dan gubernur-gubernur, sehingga pemerintah juga mendukung Nehemia dan memberikan kepercayaan kepada Nehemia. Nah, kita lihat dalam Nehemia 6 ayat 15, Alkitab berkata begini, maka selesailah tembok itu. Jadi temboknya sudah selesai pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Wow, cepat banget saudara. 52 hari tembok Yerusalem. Saya pernah ke Yerusalem, kotanya besar saudara, nggak kecil, tapi dibangun dalam waktu 52 hari. Dan konteks zaman sekarang juga sangatlah tidak mungkin saudara membangun tembok kota dengan waktu yang sangat singkat. Tidak hampir 2 bulan saudara. Saya percaya karena kekuatan dari kebersamaan, sehingga pekerjaan jauh lebih cepat selesai. Nah, kalau kita belajar dari penafsiran di latar belakang bahwa Raja Nebukadnezar dulu menghancurkan Yerusalem dan termasuk temboknya. Namun selisih tahunnya antara Nehemia dengan kejadian itu 152 tahun, saudara. Jadi selama tahun-tahun tersebut, 152 tahun, temboknya tidak terbangun-bangun, saudara. Tapi dengan kekuatan bersama-sama, dalam 52 hari, tembok itu dibangun dengan cepat. Luar biasa. Saya percaya setiap kita punya mimpi, punya tujuan yang dari Tuhan. Namun saudara, mimpi tersebut akan dicapai lebih lama kalau kita berjalan sendirian. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, kita melibatkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mengasihi kita, yang mendukung kita, dan mau berjalan bersama-sama dengan visi Tuhan, dengan tujuan Tuhan dalam hidup saudara, mau bekerja sama dalam bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya, maka saya percaya tujuan saudara akan lebih cepat tercapai dibandingkan saudara sendirian. John Maxwell berkata, teamwork makes the dream work. Kerja tim membuat mimpi itu bekerja. Jadi bukan karena saudara sendiri sehingga mimpi tersebut dapat ada progresnya, dapat bekerja, tapi karena saudara bersama-sama dengan tim, dengan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, yang mengasihi saudara, maka saudara akan berjalan lebih cepat kepada tujuan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah lebih kuat. Kita sama-sama buka Keluaran 17 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Kisah ini saya ceritakan sedikit di mana bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Nah, di tengah perjalanan ada bangsa Amalek yang menghalangi jalan mereka. Itu sebabnya mereka harus berperang supaya bangsa ini lari, supaya bangsa ini kalah, sehingga bangsa Israel bisa meneruskan perjalanan mereka. Nah, kemudian di tengah peperangan tersebut, bangsa Israel hampir kalah, saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang gini, Musa, kamu naik ke bukit, kamu angkat tangan, maka kamu akan kuat, bangsamu akan kuat. Yosua dan semua yang dibawa yang sedang berperang akan menang. Tapi kalau tangannya lemah, bangsa Israel kalah. Nah, kemudian kita lihat di ayat 12 apa yang dilakukan Musa. Maka penatlah tangan Musa,
Tangan Musa pegel, saudara. Karena Musa adalah manusia. Kalau ngangkat tangan kelamaan pasti pegel. Nah, saudara juga pasti kalau angkat tangan kelamaan, bahkan 1 menit aja kita olahraga angkat tangan begini, mungkin udah pegel, saudara. Karena apa? Terbatas. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Akhirnya mereka ambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Akhirnya Musa bisa duduk di atas batu sambil angkat tangan, dan bangsa Israel mulai menang. Dan Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Dan ternyata Musa nggak sendirian. Dia angkat tangan, dia berdoa nggak sendirian. Ada Harun dan Hur yang menopang tangannya di sebelah kiri dan kanan. Seseorang di sisi yang satu, seseorang di sisi yang lain. Jadi mungkin Harun di kanan, Hur di sebelah kiri. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Artinya apa? Tangan Musa tetap terangkat ke atas dan bangsa Israel menang. Tapi saudara, coba yuk kita bayangkan Harun dan Hur. Harun dan Hur angkat tangan Musa juga. Artinya Harun juga sedang angkat tangan. Mungkin setiap 5 menit Harun ganti tangan kanan, angkat tangan Musa, ganti tangan kiri, angkat tangan Musa, ganti-gantian. Dan juga posisi mereka kan ada di samping kanan, tangan kanan dan tangan kiri Musa. Ya, kemungkinan mereka berkorban luar biasa, saudara, karena agak kurang enak ya mencium aroma ketiak dari Musa sampai matahari terbenam. Pasti keringatan sekali ya, saudara. Tapi itu pengorbanan. Sehingga saudara, bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Nah, di sini mengajarkan kita bahwa ketika kita bersama-sama, ketika Musa bersama-sama, bangsa itu kuat. Musa berdoa, Harun dan Hur menopang tangan Musa, dan Yosua dan seluruh bangsa Israel berperang sehingga kemenangan terjadi. Bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat. Saudara, kalau segala sesuatu yang kita lakukan dengan sendiri, jujur saudara, kita lemah, kita tak berdaya, kita ada limitnya, kita terbatas kemampuannya. Tapi kalau kita lakukan bersama-sama, kita jauh lebih kuat. Saudara pasti punya remote di rumah. Remote saja baterainya tidak cukup 1, saudara, minimal 2. Kenapa? Karena 1 lemah, 1 tidak menghidupkan remote tersebut. Perlu 2 baterai sehingga remote tersebut bisa nyala. Nah saudara, jangan lagi berjalan sendirian. Saudara memerlukan orang-orang yang terbaik, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang berjalan di dalam tujuan Tuhan di dalam hidup saudara, sehingga saudara akan kuat. Quotes dari saya berkata begini, bersama-sama kamu kuat, sendirian kamu lemah. Saya percaya saudara akan memilih bersama-sama. Di tangan saya ada sumpit. Sumpit ini kalau 1 ya, kita cek ya, kuat nggak? Wah, ternyata gampang patah, saudara. Sama halnya dengan hidup saudara dan saya. Kalau kita berjalan dalam tujuan Tuhan sendiri, kita mudah rapuh, kita mudah kalah, kita mudah goyah. Tapi coba, kalau kita jalan sama Tuhan, sama teman yang mengasihi kita, rekan, keluarga, sahabat, dan lagi-lagi banyak sekali saudara yang bersama-sama dengan kita. Kita cek ya, kuat nggak sumpit ini kalau sebanyak ini, saudara? 1, 2, 3. Nggak bisa patah, saudara. Luar biasa, kalau sumpitnya banyak ternyata nggak mudah patah. Saya percaya gini, dalam menjalani tujuan hidup dari Tuhan, kalau kita sendirian, kita mudah goyah, kita mudah kalah, kita mudah menyerah, kita mudah putus asa, kita lemah, saudara. Tapi kalau kita bersama-sama, ada orang-orang yang mengasihi kita, ada orang-orang yang mau berjalan bersama dengan saudara, kita kuat. Sama-sama katakan, bersama-sama kita kuat, sendirian kita lemah. Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Alkitab yang katakan seorang dapat dikalahkan, berdua dapat bertahan, 3 tidak mudah diputuskan. Apalagi 4, 5, 6, 7, 8 dan lebih banyak lagi. Kita kuat karena kita bersama-sama.
Yang keempat adalah lebih besar. Kisah di Alkitab di mana Yosua meneruskan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Di tengah perjalanan mereka terhalang oleh tembok Yeriko yang besar. Karena mereka harus melewatinya, mereka harus tanya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang, putari tembok tersebut selama 7 hari. Hari pertama sampai yang ke-6 mereka memutari selama 6 kali. Jadi setiap hari 1 kali. Di hari yang ke-7 mereka memutari selama 7 kali. Jadi mereka totalnya memutari seminggu 13 kali putaran. Dalam Yosua 6 ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam. Jadi Yosua memilih 7 imam yang bersama-sama dengan dia mengitari tembok Yeriko, yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang, perhatikan, tidak sendirian, ada orang-orang bersenjata berjalan. Jadi orang-orang pasukan yang bersenjata berjalan di depan mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Jadi ada tabut Tuhan juga yang dibawa ketika mengelilingi ke kota Yeriko. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Nah, akhirnya tembok Yeriko di putaran yang ke-13 dengan sorak-sorak yang kuat, tembok itu rubuh, saudara. Tembok yang besar, ketika dilakukan doa bersama-sama, usaha bersama-sama, sesuai dengan kehendak Tuhan, akhirnya tembok yang besar runtuh. Saya percaya begini, saudara, ketika kita melakukan perintah Tuhan, menjalani tujuan Tuhan dengan bersama-sama, maka akan memberikan dampak yang lebih besar. Kalau kita melakukannya sendirian, dampaknya jauh lebih kecil, saudara. Helen Keller berkata, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Kalau sendirian kita lakukan hal yang sedikit, yang kecil, tapi bersama-sama kita bisa melakukan banyak, saudara. Jadi kalau semakin banyak yang diberkati, pasti Tuhan disenangkan. Tapi supaya makin banyak yang diberkati melalui hidup saudara dan saya, kita perlu bersama-sama. Misalkan ada 10 ladang padi, 10 hektar, saudara. Tidak mungkin hanya seorang petani yang mengelolanya sendiri. Pasti petani tersebut bisa capek dan bahkan bisa sakit, saudara. Saya percaya mungkin ada 100 petani yang akan bekerja sama untuk mengelola 10 ladang, 10 hektar tersebut, saudara. Nah, semakin banyak petani yang mengelola, akan semakin banyak menuai, semakin besar menuainya. Semakin dikit petaninya, semakin dikit bisa menuainya. Dalam menjalani hidup ini, kita ingin jadi pengaruh bagi banyak orang, supaya Yesus mereka dapat kenal melalui hidup kita, supaya hidup kita jadi berkat bagi mereka. Nah, namun kita tidak bisa menjangkau lebih besar, memberkati lebih banyak kalau kita sendirian. Kita perlu bersama-sama. Ada seorang tokoh yang sangat berhasil di zaman sekarang, pendiri Facebook yang bernama Mark Zuckerberg. Ketika dia sedang kuliah di Harvard University, dia dapat ide, dapat vision untuk membuat sebuah wadah online, digital platform, untuk supaya banyak orang bisa saling terkoneksi, walaupun udah gak ketemu, tapi bisa kenalan lagi, bisa koneksi lagi, saudara. Nah, itu sebabnya dia tahu dia gak bisa sendirian. Dia mengundang 5 orang temannya ke kamar Mark Zuckerberg. Nah, hanya 2 orang yang mau datang ke kamar dia. Dan mulailah 2 orang ini bersama-sama dengan Mark Zuckerberg membangun Facebook. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Karena Mark Zuckerberg tidak sendirian, Facebook menjangkau lebih besar, bergerak lebih besar, sampai seluruh dunia sekarang pakai Facebook.
Dua orang tersebut bernama Dustin Moskovitz dan Eduardo Severin, dan mereka semua diberkati melimpah secara luar biasa. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak sendirian. Mark Zuckerberg tidak mau sendirian. Dia mau melibatkan orang lain, supaya orang lain juga diberkati, dan pekerjaan tersebut memberikan dampak yang lebih besar bagi banyak orang. Come on, Light Home Family, saya percaya kita semua rindu supaya hidup kita jadi berkat lebih besar lagi, jadi dampak yang lebih besar lagi. Tapi ingat baik, saudara, kita tidak bisa sendirian. Kita perlu bersama-sama. Kita memerlukan orang lain, yang terutama memang Tuhan. Tapi Tuhan selalu bekerja memakai orang lain. Yesus saja memberikan contoh, dia tidak sendirian menyelamatkan dunia ini. Dia memilih 12 murid, bahkan 70, bahkan sampai sekarang saudara dipilih Tuhan untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk menjadi terang bagi Indonesia, bahkan sampai ke negara saudara masing-masing. Hari ini kita belajar sesuatu, bahwa dalam menjalani tujuan Tuhan, jangan sendirian. Kita tidak bisa jalan sendirian. Kenapa, saudara? Kalau kita nggak sendirian, kita akan beroleh 4L, kita akan lebih ringan, lebih cepat, lebih kuat, dan lebih besar. Dan semuanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, aku berdoa, hamba berdoa untuk setiap kami semua di minggu ini, bagi setiap kami yang dapat tujuan dari Tuhan, yang berjalan dalam tujuan Tuhan. Ajarkan kami untuk menjalaninya tidak dengan sendirian, menjalaninya bersama-sama. Ajarkan kami untuk terkoneksi dengan orang lain, terhubung dengan orang lain. Kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kami mulai mempercayakan orang lain untuk bersama-sama menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini, hamba berdoa agar setiap kami semua dikuatkan dalam firman Tuhan, menjadi jawaban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba ingin berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Mari sentuh bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit saudara. Saudara yang mengalami stres, frustasi di tengah pandemi ini, Tuhan yang berikan roh damai sejahtera, berikan ketenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan atas saudara. Bagi saudara yang dalam keadaan letih, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Keuangan saudara dipulihkan, hubungan keluarga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Terimalah cinta kasih berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan berjalan sendirian ya, tetap bersama-sama. God bless you.